Kalau kita bicara tentang dugaan pertama keoplosan, pasti kita tidak akan melupakan satu sosok yang perlu kita dengar suaranya. Dan kita akan kupas lebih dalam kaitannya pertama keoplosan dengan Ahok di Senggoldong. Nah teman-teman, dalam waktu berdekatan, Pak Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI yang juga mantan Komisaris Utama PT Pertamina, itu menyatakan berbagai hal yang kaitannya dengan kasus pertama keoplosan, dan suaranya sungguh luar biasa. Artinya selama ini beliau ada di dalam Pertamina itu sebetulnya tidak punya keleluasaan yang bisa berkontribusi cukup signifikan dalam pembenahan tata kelola migas di Indonesia. Dan kebetulan pada saat sebelum Pilpres beliau mengundurkan diri karena memang harus masuk dalam tim pemenangan calon presiden. Hal inilah yang kemudian dipolitisasi, dimainkan, kemudian dijadikan sasaran tembak berikutnya. Jadi semacam sebetulnya ini adalah kill the messenger. Ahok itu membawa pesan bahwa ada masalah di dalam Pertamina, subholdingnya maupun holding induknya, itu ada tata kelola yang seharusnya jika itu dibenahi, maka negara kita akan sangat luar biasa. Penghasilan Pertamina itu bisa berlipat-lipat. Bahkan sejak Ahok masuk di Komisaris Utama Pertamina tahun 2019, itu keuntungannya melonjak dengan pesat. Padahal campur tangan Ahok itu tidak sampai ke hal-hal yang teknis. Dia hanya masuk atau mengintervensi hal-hal yang sifatnya global saja. Dan yang mengejutkan, di berbagai podcast di beberapa media dia menyebutkan kalau memang negara ini pengen baik, sebetulnya mestinya dia ditempatkan sebagai direktur utama. Tapi kenyataannya presiden yang sebelumnya, yang dulu kita kenal sebagai sahabat karibnya Ahok, rupanya tidak berani. Dan tawaran pada Ahok untuk menjadi direktur utama Pertamina itu dilakukan hanya menjelang Pilpres tahun 2024. Kenapa tawaran itu baru diberikan atau dikasihkan ketika mau Pilpres kemarin? Ada apa sebetulnya dengan atau apa yang dipikirkan Jokowi ketika di awal tahun 2019 ketika semua mestinya bisa dibenahi tapi malah memberikan Ahok jabatan sebagai komisaris utama, dan waktu ada perbedaan pilihan atau ada perbedaan dukungan antara PDIP dengan Jokowi, Jokowi malah menawarkan posisi direktur utama kepada Basuki Cahayapurnama. Ini yang mestinya sebagai sebuah tawaran yang agak gimana, artinya butuh analisa yang lebih dalam. Dan ketika tawaran itu datang pada Ahok, Ahok tidak kemudian langsung mengiyakan. Dia hanya malah memberi jawaban masih tetap ada di komisaris utama, karena harusnya tawaran itu diberikan 3 tahun sebelumnya ketika awal dia ditunjuk menjadi komisaris utama. Nah inilah yang mestinya atau momentum terbongkarnya pertama keoplosan ini adalah kesempatan yang baik bagi Kejaksaan Agung untuk memanggil Ahok, meminta keterangannya, kemudian bahkan bila perlu meminta berbagai dokumen yang kabarnya dia selalu menyimpannya. Jadi di perjalanan Pertamina, holding Pertamina dengan berbagai anak perusahaan sejak tahun 2019, hampir tiap hari Ahok melakukan rapat-rapat dengan berbagai subholding, termasuk salah satunya ya dengan Patra Niaga. Dan oleh Ahok diakui bahwa dia kenal dengan beberapa orang yang sekarang berstatus sebagai tersangka, baik itu Rifa Siahaan, kemudian juga ada Pak Maya dan lain sebagainya.
Dari penjelasan Ahok di wawancara tadi itu dia menceritakan bahwa orang-orang itu luar biasa susahnya, susah sekali untuk menerapkan yang namanya good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Dan seperti kita ketahui, dalam setiap pengadaan lelang atau pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT Pertamina, itu sama sekali dia membuka lelang sendiri. Mereka atau PT Pertamina itu tidak mau bergabung dengan sistemnya pemerintah yang ada di LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ini tentu agak mengejutkan karena seharusnya sebagai perusahaan milik negara itu PT Pertamina ketika melakukan pengadaan barang dan jasa kan bisa masuk di sana. Yang disoroti oleh Pak Ahok dalam kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pertamina itu tidak hanya tentang pertamax oplosan. Dirinya juga termasuk ikut mendorong adanya atau dipermudahnya sistem penyaluran distribusi gas yang kemarin sempat menimbulkan gejolak. Ini tidak mudah untuk dibenahi karena memang kalau kita mau tahu sebetulnya beberapa petinggi Pertamina itu punya kewenangan ataupun hal-hal yang memang tidak suka dicampuri oleh pihak luar, apalagi dalam hal ini oleh Pak Ahok. Jadi memang sejarahnya Pertamina ini sejarah perusahaan milik negara yang kondisinya sangat susah untuk dibongkar. Sebetulnya di sana ada apa? Sejak zaman Ibnu Sutowo, kemudian juga turun ke dirut-dirut berikutnya, itu selalu menimbulkan masalah. Dan seharusnya dengan kondisi negara kita yang kaya akan minyak, yang kaya akan sumber daya alam, mestinya dengan keberadaan Pertamina kita bisa mampu memperoleh benefit yang luar biasa sehingga tidak saja menguntungkan bagi Pertamina tapi juga memberi kontribusi yang cukup besar bagi bangsa ini. Kita tahu sumber daya alam yang di bawah kewenangan Pertamina kan itu ada minyak dan gas. Tetapi selama ini yang kita tahu dalam pengadaan ataupun memandirikan energi yang terbarukan sampai saat ini belum pernah tercapai. Upaya penggalian ataupun menemukan sumber energi terbarukan itu sama sekali bukan atau tidak menjadi terobosan baru atau inovasi yang dibuat, yang digagas oleh PT Pertamina. Ini tentu memprihatinkan karena apa? Karena sumber daya alam yang mengandalkan hanya dengan minyak mentah, hasil perut bumi, apalagi itu adalah fosil untuk mengelola atau menjadikan itu sebagai minyak, suatu saat pasti akan habis. Di negara-negara lain, negara-negara maju sudah mulai beralih kepada sumber energi yang lain. Sementara kita masih berkutat dengan minyak mentah yang diproduksi oleh berbagai kilang. Dan sampai saat ini, meskipun sejak awal pada pemerintahan Jokowi tahun 2014 berniat ataupun bercita-cita mendirikan kilang minyak untuk bisa memproduksi minyaknya sendiri menjadi minyak yang siap dikonsumsi oleh kendaraan, kenyataannya sampai tahun 2024 kemarin kilang milik PT Pertamina sampai sekarang juga belum bisa menampung kebutuhan minyak di dalam negeri. Ini menandaskan bahwa upaya yang coba dilakukan oleh Presiden Jokowi hingga 10 tahun pemerintahannya itu tidak mendapatkan hasil yang cukup optimal. Salah satu yang bisa kita lihat dari problem minyak mentah ini, sampai sekarang kita masih tetap bergantung sangat besar, apalagi subsidi yang diberikan negara kepada BBM itu sangat luar biasa tinggi, dan lagi-lagi rakyat masih terjerat dengan soal kemandirian energi di negara yang kabarnya kaya akan sumber daya alam ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Ahok Basuki Cahayapurnama beneran akan dipanggil oleh kejaksaan untuk dimintai keterangan dalam kasus pertamax oplosan? Kita lihat kabar-kabar yang akan
berkembang di minggu-minggu kedua bulan puasa. Kita tunggu dan kita ketemu di Senggoldong berikutnya.